Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Farizi dengan NPM 2406347, salah satu mahasiswa di Termodinamika 04 yang akan menjelaskan tentang grafik 3D air yang saya buat dari tanah liat. Nah, sebelumnya kenapa sih kita tuh harus paham tentang grafik PVT? Karena agar kita itu bisa mengerti dan juga menginterpretasi proses termodinamika. Nah, dari diagram ini kita itu bisa mengilustrasikan proses tersebut dari diagram ini. Kita bisa menentukan fase air yang sedang kita ukur propertisnya serta hubungan antara propertisnya. Nah, kita ngebuat diagram PVT ini saya buat adalah untuk menjelaskan air yang mengalami ekspansi saat keadaan membeku. Nah, ini udah terdiri dari 3 garis properties. Yang pertama itu ada garis temperatur, kemudian ada garis pressure. Nah, satu lagi ada garis specific volume. Dari diagram ini kita bisa lihat jelas bahwa fase-fase yang ada pada air, yang pertama fase solid. Ya, ini ada fase solid. Nah, yang ini ada fase solid. Terus yang berwarna hijau ini adalah fase liquid, dan yang berwarna biru ini adalah fase vapor. Berwarna merah ini adalah triple line dan juga ada liquid vapor. Nah, terus ada campuran solid dan liquid. Ini ada di sini solid dan liquid. Dan ini ada campuran solid dan vapor. Ada di sini. Nah, jadi di sini dimana kondisinya itu semua fase solid, liquid, vapor berada dalam equilibrium state. Nah, kalau garis yang di sini itu bersih garis lurus dari ke atas adalah garis kondisi isotermik atau temperatur yang konstan. Makanya dia itu berbentuk garis yang lurus pada grafik atau temperatur pada diagram ini. Nah, pada diagram ini kita itu bisa juga melihat perspektif lain untuk melihat hubungan antara pressure dan juga temperatur, teman-teman. Nah, kita bandingkan dengan buku belajar kita, kemudian dengan pressure dan spesifik oleh hal yang bisa kita bandingkan juga dengan gambar pada buku. Nah, oke, jika kita lihat dari perspektif atas, maka kita bisa melihat diagram 2 dimensi hubungan antara temperatur dan juga spesifik volume. Nah, kita akan fokus di bagian warna hijau. Nah, di sini seperti kubah yang disebut juga dengan atau bahwa dari diagram ini kita bisa lihat kondisi dalam kubah ini yaitu kondisi 2 fase. Nah, garis kiri ini kubah merupakan garis set liquid di mana zat tersebut merupakan liquid jenuh. Sedangkan garis kanan kubah adalah garis saturasi vapor. Nah, di mana zat tersebut merupakan pertemuan antara kedua saturasi yang lainnya dengan stress vapor dan saturasi liquid. Nah, pada titik ini nih, dimana ini dinamakan dengan critical point, dimana kondisi ini tidak bisa ditentukan dia merupakan liquid vapor atau dia dinamakan liquid dan juga vapor. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, ada yang namanya itu Reper quality. Jadi Reper quality ini adalah bisa disimbolkan dengan X. Itu adalah rasio massa uap dengan dibanding total massa liquidnya, massa liquid uapnya. Atau vapor sederhana adalah untuk menentukan apakah zat tersebut dalam kondisi zat tersebut adalah lebih condong ke fase uap atau ke fase liquid atau cair. Jadi pada garis saturasi liquid atau over quality-nya tadi adalah sama dengan 0 karena dia tidak ada uap sama sekali. Sedangkan di garis saturasi vapor adalah sama dengan 1, begitu dengan semua garis. Persennya adalah merupakan uap. Nah, jadi yang ada di antara garis saturasi liquid dan saturasi vapor ini adalah bagian dari X. Nah, kemudian gimana kalau di bagian luar dari kubah?
mengambil dari luar kubah. Nah, kita tidak bisa lagi menentukan dengan yang tadi, atau kita nggak bisa menentukan rasionya X-nya. Jika kita bisa menentukan posisinya dari data entalpi yang ada di tabel. Nah, jadi yang kalau ada di sebelah kiri dari set garis saturasi liquid ini kita sebut dengan compressed liquid. Sementara yang sebelah kanan ini adalah saturasi vapor. Kita sebut dengan superheat vapor. Nah, setelah kita udah tahu nih bagian-bagian semua dari diagram 3PVT ini dan aplikasinya, yaitu adalah PLTU. Yang kita tampan PLTU yaitu adalah mengubah air menjadi uap di boiler, kemudian menggunakan uap itu untuk menjadi penggerak mesin turbin, dan kemudian putaran turbin itu menjadi listrik. Nah, itu kan jadi aplikasi ya, di mana boiler pada PLTU ini mengubah fase air menjadi uap dengan lebih efisien. Nah, kita lihat sebenarnya garis-garis yang ada pada air semuanya berhubungan dengan waktu atau per detik, di mana caranya mengubah air yang berupa liquid tadi menjadi. Nah, semua dari diagram PVT ini kita aplikasinya adalah pada PLTU, teman-teman. Jadi di PLTU itu mengubah air menjadi uap di boiler, kemudian menggunakan uap tersebut menjadi penggerak turbin, yang kemudian putaran turbin itu menjadi listrik. Nah, jadi aplikasi ini adalah bagaimana boiler pada PLTU itu mengubah fase air menjadi uap dengan lebih efisien. Nah, kita lihat sebenarnya garis-garis yang ada pada di air semuanya terhubung dengan waktu atau per detik. Gimana caranya mengubah air yang berupa liquid tadi menjadi vapor dengan lebih efisien. Berarti garis liquid vapor yang harus semakin kecil dan atau semakin mendekati critical point supaya dia perubahan fase dari liquid vapornya semakin cepat. Nah, sampai di titik critical point nanti adalah perubahan cepat sekali antara saturasi liquid sampai menjadi evaporated system. Inilah yang dipakai oleh PLTU untuk meningkatkan efisiensi sistem. Mereka biasanya disebut dengan PLTU supercritical atau ultra supercritical. Nah, dengan kebutuhan efisiensi tersebut, maka kalau kita lihat dari grafik PVT ini atau grafik 3D ini, dia semakin mendekati critical point. Dia temperatur atau freezernya pasti semakin tinggi. Jadi kebutuhan bahan materialnya juga pasti harus ditingkatkan untuk melakukan proses tersebut. Nah, kira-kira saja yang mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di diagram PVT ini. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.